Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Fitriani. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mempraktikkan bagaimana percakapan coaching untuk refleksi, di mana nanti saya bertindak sebagai coachnya dan rekan saya, Bapak Raja Panduwinata, itu sebagai coachingnya. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Ya, bagaimana kabarnya Pak Pandu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nih, ngomong-ngomong, Bapak menemui saya, kira-kira nih ada apa ya? Apa yang ingin dicapai dalam percakapan kali ini? Oke, baik Bu. Gini Bu, saya kan bulan kemarin ketika awal-awal puasa itu mengikuti kegiatan pelatihan penggerak komunitas belajar nih Bu, di Hmm, Pekanbaru Bu. oke, waktu bulan puasa kemarin. Iya, betul. Nah, itu kira-kira kemarin berapa lama pelatihannya, Bapak? Lebih kurang selama 3 hari Bu. 3 hari Oh, saya melakukan 3 hari kegiatan. ya. Iya, Berarti Bapak mewakili dari kabupaten. iya. Iya. Nah, Kami pada saat, ya bagaimana Bapak? Ya, karena di kabupaten itu kan ada yang dari SMA, ada yang dari SMP, SD, dan TK, Bu. Jadi Oh, ada gitu. pertingkatannya. Iya, berarti per bidang tingkatannya ya, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak selama mengikuti kegiatan pelatihan penggerak komunitas praktisi, apa yang Bapak dapat dari kegiatan tersebut? Selama saya mengikuti kegiatan di kompetisi di Pekanbaru, tepatnya di Hotel Pangeran, itu banyak hal yang saya dapatkan atau banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan dari pelatihan tersebut. Eh, Utamanya yaitu ilmu tentang bagaimana sih kita bisa mengembangkan komunitas belajar yang ditekankan oleh BGP ya. Di BGP penyelenggaranya Bu, Balai Guru Penggerak. Di sini adalah komunitas dalam sekolah gitu. Atau kombel dalam sekolah yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Itu kita harus bisa mengembangkannya dulu, baru nanti kita bisa mengembangkan ke kelas antar sekolah atau kalau dari SD namanya KKG Bu ya. Nah, nanti baru kita ke komunitas daring atau komunitas online yang ada di PMM, Bu. Jadi, materi-materi yang diberikan cukup kompleks sehingga nanti apa yang kita dapatkan di pelatihan itu dapat berguna sekali ketika kita mengembangkan komunitas belajar kita masing-masing. Oke, pada saat kegiatan pelatihan atau kegiatan komunitas tersebut, itu situasi apa yang Bapak rasakan? Nah, ketika kami melaksanakan kegiatan tersebut, itu kan bertepatan dengan bulan puasa, Bu ya. Jadi di pikiran kami ya, eh, apakah nanti malam ada kegiatan atau tidak nih gitu kan? Karena kan kita bulan puasa itu malamnya ibadah Bu. Nah, yang terutama yang umat Muslim ibadah puasa, tarawih, sudah berbuka kan tarawih dan witir segala macamnya. Alhamdulillah ketika kami melihat jadwal yang sudah diberikan, itu tidak ada kegiatan di malam harinya gitu. Nah, berarti memang sudah disiasati oleh panitianya gitu kan. Jadi kegiatannya hanya dari pagi jam 8. Nah, jam 8 nih mulainya sampai pukul 18 atau pukul 6 sore. Nah, jadi kami setelah berbuka puasa, sholat maghrib bersama, barulah kembali ke tempat peristirahatan dan ibadah, menjalankan ibadah apakah di masjid kah, apakah memang di kamar kita, terserah gitu. Nah, tapi kami karena masjidnya pun dekat dan kita bersamping hotel, kami ibadahnya di masjid dan sholatnya di masjid gitu, tarawih dan witirnya gitu. Oke, baik. Berarti pada kegiatan itu panitia memberikan waktu yang tidak mencapai maghrib ya Bapak, atau tidak mencapai lebih Iya. dari maghrib sehingga bisa melakukan ibadah di malam hari. Nah, pada saat terjadinya pelatihan atau pelaksanaan kegiatan, kira-kira
Pengalaman apa yang timbul setelah Bapak mengikuti kegiatan ini? Pengalaman yang timbul rupanya komunitas belajar yang pada di sekolah saya lah terutama Bu ya. Kalau komunitas belajar yang ada di sekolah saya masih perlu pengembangan ke depannya gitu. Karena dari hal-hal yang disampaikan oleh instrukturnya atau dari narasumbernya itu ada yang langsung dari kementerian Bu narasumbernya, itu ada beberapa hal yang kami belum pernah kami jalankan gitu, belum pernah kami terapkan gitu, sehingga pengembangannya ke depan tidak sebatas laksanakan webinar atau IHT selesai, enggak, rupanya ada tahapan-tahapan yang harus kita jalankan gitu. Jadi ada istilahnya berputar dia refleksinya, nah gitu alurnya. Jadi tidak hanya prosesnya pun tidak hanya sekali misalnya kita perbaikan pembelajaran gitu. Tidak hanya bisa sekali pertemuan selesai, tidak, rupanya ada lagi refleksinya lagi, perbaikannya lagi gitu. Ya itu yang belum pernah kami laksanakan gitu. Jadi itu yang sangat berkesan. Jadi kami eh, bisa merefleksikan apa-apa yang kami rasa kurang nih dari komunitas yang ada di sekolah kami gitu. Oke, baik. Selain itu, kira-kira apa lagi menurut Bapak Pandu yang benar-benar, oh kita sadari ternyata ini begini loh, gitu kira-kira. Yang dari kegiatan pelatihan tadi, apa yang disadari yang sangat urgensi sekali ketika kita melakukan pelatihan tersebut? Ya, makasih. Urgensi sekali dalam pelatihan itu ketika kita ingin membuat sebuah komunitas Bu ya. Kita harus menetapkan visi dulu, visi misi komunitas dan tujuan komunitas itu apa gitu kan Bu. Jadi visi itu harus nanti itu balance-nya atau sinkron dengan visi yang ada di sekolah. Nah, jadi berkesinambungan ya, visi sekolah turunnya ke visi Kombel. Jadi Harus sinkron ya istilahnya Bapak. iya sinkron dia dengan visi sekolah. Dan visinya ini nanti ujung-ujungnya itu adalah untuk peningkatan hasil belajar murid gitu. Nah, ini yang kami coba cross check. Oh iya ya, rupanya visinya masih belum sinkron rupanya dengan visi dan sekolah, dan belum menyentuh nih dengan apa yang diinginkan dari visi sebagai sebuah penggerak komunitas belajar dalam sekolah itu adalah untuk peningkatan hasil belajar murid. Karena murid itu tujuannya gitu kan. Kalau nanti peningkatan kompetensi guru kan ada wadahnya itu di komunitas antar sekolah gitu kan. Jadi kalau di dalam sekolah kita eh, pembahasannya itu hanya cukup peningkatan hasil belajar murid di situ yang kami Oke. pelajari. Nah, kalau saya tangkap tadi, Bapak mengatakan ada dua kesadaran yang muncul akibat kegiatan pelatihan ini. Yang pertama, mungkin kombel yang dilakukan di sekolah belum maksimal seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ternyata visi kombel itu belum seiras dengan visi sekolah. Nah, kira-kira berdasarkan kesadaran yang Bapak munculkan tadi selama kegiatan, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, langkah-langkah ke depannya yang akan saya lakukan yang pertama kami akan melatih dulu di terutama di kepengurusan di lingkup pengurus Kombel. Bagaimana kami merevisi visi dari dulu. Kita merevisi visi, misi, dan tujuan komunitas belajar yang nanti sinkronnya ke komunitas atau visi sekolah gitu. Itu yang pertama dulu, kira itu yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan Kombel. Nanti barulah kita memperbaiki nih alur dalam perencanaan atau membuat rencana atau program kerja Kombel yang nantinya tujuannya untuk peningkatan hasil belajar murid. Dan itu pun akan kami lakukan insya Allah ke depannya akan secara berkelanjutan atau continue nih Bu. Pertemuan komunitas belajar dalam sekolahnya mungkin dalam 1 bulan itu lebih kurang 2 kali pertemuan. Mengapa 2 kali? Karena satu kalinya itu kami isi untuk KKG Bu. Nah, jadi KKG yang satu kali lagi kan 4 bulan tuh eh, dalam 1 bulan kan ada 4 minggu tuh Bu. Nah 1 minggu ini takut ada yang mendadak yang akan kita laksanakan, makanya kami mematok Bu
dalam 1 bulan itu harus diadakan secara kontinu gitu. Jadi Iya. tidak bukan hanya bulan ini 2 kali, bulan besok ada, bulan depan lagi, jadi tidak boleh seperti itu, harus ada kontinu yang berkelanjutan gitu. Itu sih Ya, baik, sudah tepatnya. tergambar ya Bapak, berarti Sudah. apa-apa yang akan Bapak lakukan. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa yang bisa Bapak dapat dari sesi percakapan kita kali ini? Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak ya Bu Riza. Dari percakapan kali ini, saya juga udah tergambar nih tentang apa yang nanti akan saya lakukan, apa yang nanti saya akan diseminasikan di sekolah saya, terutama di dalam kepengurusan saya, kombel saya, atau di lingkup sekolah saya. Ini kemajuan komunitas belajar dalam sekolah yang ada di sekolah saya sendiri gitu. Barulah nanti saya akan mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain atau ke kombel-kombel lain yang ada di kecamatan atau yang ada di kabupaten Indragiri Hulu gitu. Hmm. Itu yang saya dapatkan dari ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu. Semoga sesi percakapan kita ini dapat membawa perubahan nantinya dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak.